Terima kasih WeChat tetap Pluim untuk 7 musim yang membanggakan. Kalimat itu membanjiri beranda para pecinta sepak bola tanah air, terkhusus bagi pendukung Ayam Jantan dari Timur setelah secara resmi sang kapten berpisah dengan klub tercinta. Banyak yang menyayangkan hal itu terjadi. Pasalnya, Pluim dinilai menjadi low bagi pemain PSM Makassar dengan torehan prestasi yang diberikan. Kemanakah sang legenda selanjutnya berlabuh? Melalui tayangan berikut, mari kita bongkar perjalanan karir hingga kekayaan yang dimilikinya. Let's check this out. PSM Makassar resmi melepas kapten mereka Wiljan Pluim. Keputusan PSM Makassar melepas pemain berusia 34 tahun tersebut bukan hanya yang mengejutkan. Hubungan PSM dan Wiljan Pluim bisa dibilang tidak baik-baik saja. Sebab sang pemain tak pernah masuk dalam skuad PSM sejak Agustus 2023 lalu. Wiljan Pluim memainkan laga terakhirnya bersama PSM pada 28 Agustus 2023. Ketika itu PSM meraih kemenangan dengan skor 1-0 pada duel yang dimainkan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Wiljan Pluim bermain selama 80 menit pada laga itu. Setelah itu Wiljan Pluim sama sekali tidak muncul pada laga-laga yang dimainkan PSM hingga akhirnya didepak dari klub. Nama Wiljan Pluim pada tahun 2015 sejatinya tercatat sebagai pemain Willem II Tilburg dan bermain di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie. Ketika dia berusia 21 tahun atau pada tahun 2010, namanya sempat menjadi incaran tim besar Belanda Feyenoord. Akan tetapi dia memilih untuk setia kepada tempatnya mencari ilmu Vitesse Arnhem. Hanya saja kesetiaan tersebut tidak berakhir manis karena dia sulit tembus ke skuad inti. Kendati namanya sempat menjadi incaran tim besar, perjalanannya tak mulus. Setelah gagal maksimal di Vitesse, Pluim mencoba untuk bergabung dengan Roda JC dan sempat dipinjamkan ke PEC Zwolle. Setelah itu dia bergabung dengan Willem II Tilburg, akan tetapi nastapa bagi dirinya. Pluim diputus kontrak di tengah jalan. Berbagai upaya dia lakukan untuk melanjutkan karirnya termasuk trial di klub asal Denmark. Dia pun takdir membawanya ke Asia Tenggara, tepatnya Vietnam. Wiljan Pluim direkrut oleh klub Vietnam BKMX Bindong dan berkesempatan tampil di ajang Liga Champions Asia. Nastapa kembali hadir dalam hidupnya. BKMX Bindong memutus kontrak Pluim di tengah jalan. Alasannya karena Wiljan Pluim mengalami sakit infeksi khusus dan klub tak ingin membayar pemain yang tidak bisa main. Volkswagen Belanda bahkan sempat melaporkan pemutusan kontrak tersebut ke FIFA. Nasibnya pun merana di sana. Bahkan untuk menjaga kondisi tubuhnya, dia harus menumpang latihan di FC Danang rival BKMX Bindong. Setelah terlunta di Vietnam, angin segar menyapanya. Dia mendapat tawaran bermain di PSM Makassar. Saat itu PSM Makassar masih dilatih oleh Luciano Leandro pada tahun 2016. Wiljan Pluim awalnya dikontrak 1 tahun. Kemudian Luciano Leandro lengser dan digantikan oleh Robert Rene Alberts. Ikatan kelahiran Belanda tentu membuat hubungan Wiljan Pluim dengan Robert Alberts lebih erat. Informasi sang pemain juga mencuat dan terus dipertahankan oleh PSM Makassar. Meski Robert Rene Alberts pindah ke Persib Bandung. Pada Liga 1 2021-2022 lalu, pemain yang berperan sebagai kreator seragam tersebut bahkan diplot sebagai kapten PSM Makassar. Tak banyak klub yang memasrahkan ban kapten ke lengan pemain asing, sementara Wiljan Pluim mendapatkannya. Artinya dia punya kualitas tambahan untuk memimpin timnya ketika bertanding. Wiljan Pluim bisa dibilang sebagai legenda bagi PSM Makassar, sebab dia termasuk pemain asing dengan masa bakti yang sangat lama. Wiljan Pluim datang ke PSM pada 2016 silam. Sejak saat ini Wiljan Pluim tidak pernah pindah klub. Dia selalu menjadi pilihan utama siapapun pelatih yang bertugas di PSM. 7 tahun bermain untuk PSM, Wiljan Pluim mencatatkan 178 penampilan dengan catatan 47 gol dan 51 assist. Wiljan Pluim juga membawa PSM menjadi juara Piala Indonesia 2018-2019. Terbaru Wiljan Pluim melengkapi gelar juara Liga 1 2022-2023 PSM Makassar.
Pemain asal Belanda itu terpilih sebagai pemain terbaik Liga 1 musim ini, menyingkirkan pesaingnya Stefano Lillipali Borneo FC Samarinda, Mark Klok Persib Bandung, dan Ondrej Kudela Persija Jakarta. Bermain di beberapa klub besar di negara asalnya, hingga menjadi pemain asing di tanah air. Bukanlah sebuah cerita jika ia telah mengantongi pundi-pundi keuangan yang menilai fantastis atas kontraknya. Melansir dari situs transfermarkt.com, nilai pasar Pluim masih stabil harga 4,35 miliar rupiah. Bahkan pada tahun 2021 lalu, sang playmaker merupakan pemain termahal PSM. Tetap masuk dalam 10 pemain asing dengan nilai pasar termahal di Liga 1. Menurut situs Alpha Mons Birthday, total kekayaan yang dimiliki Pluim hingga saat ini sebesar 5 juta dolar, atau setara dengan 78,3 miliar rupiah. Tentu saja hal itu ia dapatkan dari besaran gaji hingga endorsement dari beberapa produk yang ia promosikan di akun sosmednya. Bukan hal sulit jika dengan total kekayaan tersebut, ia mampu membeli sebuah rumah di kawasan elit Makassar, tepatnya di Citralin yang harga rumah menembus angka 2 hingga 3 miliar per unitnya. Bahkan mobil favorit para pemain bola Eropa Range Rover dengan harga 1,5 miliar rupiah dapat ia miliki. Belum diketahui memang memiliki nominal gaji yang fantastis. Dengan kabar bahwa salah satu alasan dikeluarkan dari skuad karena masalah gaji. Rumor kandasnya hubungan Wiljan Pluim dan PSM Makassar memanas dalam 1 pekan terakhir. Situasi makin keruh ketika bos-bos Sowa Group selaku sponsor utama PSM, Aksa Mahmud menyebut bahwa dirinya telah mendepak Pluim dari klub. Menurut Aksa, kondisi Pluim juga sudah tidak seperti dulu. Kecepatan larinya sudah menurun. Namun, tidak sedikit para pecinta sepak bola tanah air menanggapi bahwa sejatinya kondisi keuangan klublah yang memaksa Pluim untuk keluar karena beban gaji yang sangat tinggi. Belum diketahui pasti kemana Wiljan Pluim berlabuh, apakah masih bermain bola ataukah harus pensiun dini. Namun, ia sempat mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Belanda bersama keluarganya setelah dibuang PSM. Wiljan Pluim mengaku mungkin saja tertarik untuk menjadi pelatih yang profesional. Apapun itu, kemanapun itu tentunya kita doakan yang terbaik buat lo. Bagi pendukung sejati Cupu Eja tentunya akan merasa kehilangan sang kapten. Terima kasih Pluim and see you again.